Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kekuatan serta panjang umur kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan keseharian kita. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'at tabi'in, dan tidak lupa kepada zurriyahnya, keturunannya, keluarganya, serta kita semuanya sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang bertanya kepada kita tentang bagaimana cara untuk menggapai surga, tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Ia berkata bahwa pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, absyus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wasallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, jalinlah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang-orang tengah tidur. Maka kalian semua akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Turmidzi dan Hakim. Saudara-saudara, dalam hadis ini baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 4 amalan yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama yaitu menebarkan salam. Afsyus salam. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan salam. Siapa saja yang menghendaki untuk masuk surga, hendaklah ia yang menebarkan salam. Perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan,
rahmat, dan berkah Allah tercurahkan untukmu. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagimu keselamatan, rahmat, dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ucapan salam ini tampak sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, menebarkan kasih sayang dan kerukunan kepada sesama, baik kepada keluarga, baik kepada tetangga, maupun sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk mengikis permusuhan, kebencian, dan kerenggangan di antara sesama. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam agar dapat mewujudkan kerukunan dan kedamaian, menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun amalan yang kedua untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah wa at'imut ta'am. Perintah dari Allah, at'imut ta'am, berikanlah mereka makanan. Selain mewajibkan kepada kita untuk menafkahi keluarga dan menunaikan zakat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersedekah, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberi makanan dapat mengantarkan kita menuju surga? Karena orang yang suka memberikan makanan adalah orang yang dekat dengan surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallahi, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia yang fana. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan terhadap tauhid, tawakal kepada Allah, dan percaya bahwa Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Seorang yang dermawan yakin bahwa orang yang berbuat baik dengan menyedekahkan sebagian hartanya pasti akan diberi ganti 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang bakhil, ia adalah orang yang terlalu cinta pada dunia dan ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga, sedangkan tempat yang layak bagi orang yang bakhil adalah neraka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang ketiga adalah menjalin silaturahmi. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi." Qalu liman ya Rasulullah?
Qala tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka wa tasilu man qata'aka. Qala fa idza fa'altu dzalika fama li ya Rasulullah. Qala an tuhasaba hisaban yasira wa yudkhilakallahul jannati birahmatih. Ada 3 perkara yang menjadikan seorang akan dihisab Allah dengan mudah dan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, engkau memberi orang yang tidak memberimu, engkau memaafkan orang yang mendolimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan denganmu. Para sahabat bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapatkan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga dengan rahmatnya. Hadis riwayat Hakim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun yang keempat adalah melakukan salat malam ketika orang-orang sedang tidur. Salat malam menjadi salat yang spesial karena dilakukan ketika orang-orang sedang istirahat dan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam juga menjadi indikasi seseorang jauh dari riya dan pamer dalam beribadah. Kenapa demikian? Karena saat itu orang-orang sedang istirahat. Karena itu orang melakukan ibadah di tengah malam akan meraih ganjaran yang lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat sunnah di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, demikianlah 4 macam yang telah disampaikan untuk menjadi jalan mendapatkan ridha masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dapat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Menebarkan salam, memberikan makanan, menjalin silaturahmi dan salat malam adalah anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan 4 amalan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.